Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andari Sonaria dari kelompok 6 kelas 4B akan mempresentasikan materi tentang tata kelola dan etika bisnis. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian dan pentingnya etika bisnis dalam pengelolaan korporasi. Yang kedua ada pengertian etika sebagai ilmu. Yang ketiga ada pengertian etika sebagai terapan. Yang keempat, praktik etika di dalam organisasi berorientasi profit. Yang kelima, kode etika dalam berbisnis. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan pentingnya etika bisnis dalam pengelolaan korporasi. Istilah etika bisnis berasal dari dua kata, yakni etika dan bisnis. Etika merujuk pada penerapan nilai-nilai dan bisnis secara umum merujuk pada segala usaha dan upaya mendapatkan laba. Maka dalam konteks bisnis, etika bisnis adalah penerapan nilai-nilai dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaahan hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati bagaimanakah perusahaan real telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktik etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Karena yang pertama, mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan berniaga. Yang keempat, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Menurut salah satu sumber yang penulis kutip, ada 5 prinsip etika bisnis menurut Keraf pada bukunya halaman 71-75. Di antaranya adalah yang pertama prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian etika sebagai ilmu. Yang pertama, istilah dan pengertian etika. Istilah etika atau etik dalam bahasa Inggris atau etika dalam bahasa Latin secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, ta atau eta, artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus, istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi, baik dan buruk. Pengertian ini memberikan pandangan terhadap etika yang menunjukkan sikap, nilai-nilai pengetahuan di dalam perilaku baik dan buruk, yaitu akal budi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama oleh Purwadarminta, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu etika dalam pandangan ilmu. Etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan, sehingga menjadi sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika atau akhlak berujung pada masalah perilaku tersebut. Maka ketika ia melakukan sesuatu aktivitas dalam kehidupannya, akan menunjukkan sikap sebagai cermin etika yang diberlakukannya. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan. Ketika berbicara tentang nilai baik buruk, maka muncullah persoalan tentang konsep baik buruk. Etika juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam etika bersumber pada kebudayaan, sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumbuh pada konsep wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini, maka dalam etika dikenal adanya etika barat, etika timur, dan sebagainya. Sementara al-akhlak, al-kakimah tidak mengenai konsep regional, meskipun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Karena etika pun diartikan sebagai norma-norma kepantasan atau etiket, yakni apa dalam bahasa Arab disebut atau karma. Sedangkan kata moral, meski sering digunakan juga untuk menyebut akhlak atau etika, tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Selanjutnya, hubungan etika dengan ilmu. Paham yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai menggunakan pertimbangan yang didasarkan atas nilai dari yang diwakili oleh ilmu yang bersangkutan. Begitu pula etika, sebagai bagian dari filsafat, merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti dan kebenaran, sehingga perlu diperhatikan etika sebagai efek tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Ilmu bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran itu berimpit dengan etika bagi sesama manusia dan tanggung jawab secara agama. Sebenarnya, ilmuwan dalam gerak kerjanya tidak perlu memperhitungkan adanya 2 faktor, yaitu ilmu dan tanggung jawab. Karena yang kedua itu melekat dengan yang pertama. Dengan tanggung jawab itu, berarti ilmuwan mempunyai etika dalam keilmuannya itu. Ilmu yang melekat dengan keberadaan manusia yang terbatas, maka dengan ilmu hasrat keingintahuan manusia yang terdapat di dalam dirinya merupakan petunjuk mengenai kebenaran yang transenden di luar jangkauan manusia. Pembahasan berikutnya mengenai pengertian etika sebagai terapan. Etika terapan atau applied ethics adalah cabang etika yang mengacu pada aplikasi praktis dari pertimbangan moral. Etika terapan juga seringkali dikenal sebagai etika praktis atau practical ethics. Etika terapan mencakup suatu profesi dan suatu permasalahan. Ini adalah etika sehubungan dengan tindakan dunia nyata yang mencakup berbagai profesi, seperti etika di bidang kehidupan pribadi dan publik, kesehatan, teknologi, hukum, dan bisnis. Misalnya komunitas biotika berkaitan dengan mengidentifikasi pendekatan. Ranah etika terapan. Ranah etika terapan dibagi menjadi 3, yaitu etika ilmiah,
etika terapan dan pendekatan multidisipliner, dan pendekatan kasuistik. Metode etika terapan. Metode dalam etika terapan merupakan pendekatan ilmiah yang selalu tidak seragam, atau seolah-olah dalam etika terapan tidak selalu memakai metode yang sama, karena dalam ilmu praktis seperti dalam etika terapan, tidak ada metode siap pakai yang bisa langsung dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkecimpung di bidang ini. Metode etika terapan dalam hal ini sejalan dengan proses terbentuknya pertimbangan moral pada umumnya. Ada 4 unsur pemikiran yang mewarnai setiap pemikiran etis tersebut. Yang pertama, sikap awal. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, norma-norma moral. Dan yang keempat adalah logika. Prinsip dasar etika terapan. Prinsip dasar etika terapan pada umumnya memiliki keterkaitan dengan pengembangan etika dalam penerapan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari atau lebih merujuk pada situasi atau studi kasus di masyarakat. Seperti peneliti berupaya melakukan identifikasi berdasarkan ketentuan moral atau permasalahan atau kasus-kasus secara nyata. Penerapan dalam kesehatan masyarakat, para ahli menggunakan teori umum etika dan kemampuan analisis data sebagai alasan yang dipisahkan. Etika terapan dalam istilah filosofis bertugas untuk memperjelas apa yang dimaksudkan ketika seseorang sedang berbicara dan penerapan moral. Pembahasan yang keempat mengenai praktik etika di dalam organisasi berorientasi profit. Good corporate governance dalam kegiatan bisnisnya, misalnya saja dengan dibuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur apa saja yang boleh dilakukan oleh para stakeholder dan juga pihak ketiga. Lalu ada pula pedoman umum Good Corporate Governance yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar pelaku bisnis memiliki pegangan dalam upaya penerapan Good Corporate Governance, agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi upaya-upaya ini tidak dibarengi dengan pengawasan yang optimal dari pemerintah, sehingga pada prakteknya etika bisnis dan juga Good Corporate Governance masih dilanggar dan tidak diterapkan dengan baik. Masih banyak pelaku bisnis yang tidak memiliki etika bisnis, dan oknum pemerintah banyak yang tidak memiliki etika dalam pembangunan ekonomi, perdagangan, dan korporasi. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance juga belum diterapkan secara pasti dan berkelanjutan. Begitu pula supremasi hukum melalui law enforcement. Teknologi pemantauan dan penanganan kejahatan bisnis juga belum memadai. Budaya malu dan hidup berkecukupan atau berlebihan secara jujur dan bersih masih sedikit dimiliki oleh banyak orang. Tidak hanya etika bisnis saja, tetapi pelanggaran terhadap Good Corporate Governance juga sangat marak. Akibatnya pun beragam, dari mulai perusahaan yang bangkrut karena dilikuidasi, persaingan tidak sehat sesama pelaku bisnis, korupsi ataupun kualitas sumber daya manusia yang buruk di dalam perusahaan karena proses rekrutmen yang tidak sesuai standar. Tuntutan terhadap wujud Good Corporate Governance di setiap sektor, baik publik maupun swasta, ini semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di negeri ini ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan atau bad governance pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Etika bisnis adalah sebuah pedoman yang wajib hukumnya untuk diikuti oleh perusahaan atau individu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, etika bisnis adalah sebuah acuan atau pedoman bagaimana perusahaan mengelola sopan santun
dan tata krama seluruh anggotanya dalam menjalankan bisnis. Jika dijabarkan, ada banyak contoh etika bisnis pada perusahaan yang harus diterapkan. Namun kali ini kita akan membahas contoh yang paling mendasar dan umum untuk dilakukan di dalam perusahaan. Misalnya, sopan dalam berpakaian, hormat kepada sesama rekan kerja, saling menghargai satu sama lain, dan menjaga reputasi perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu kode etika dalam berbisnis. Kode etik adalah daftar kewajiban dalam menjalankan sebuah profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka masing-masing dan bersama dalam mempraktikkannya. Kode etik merupakan kaidah moral yang bersifat tertulis yang dilengkapi dan ditunjang oleh sanksi. Kode etik juga bukan seruan atau himbauan moral yang bersifat lisan dan tanpa sanksi. Kode etik tidak merupakan syarat mutlak keberadaan sebuah profesi. Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman, maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk menyesuaikan operasional perusahaan dengan tujuan bisnisnya, maka perusahaan harus menerapkan prinsip kejujuran, etika, integritas, dan keterbukaan sebagai kekuatan bagi kredibilitas dan reputasi demi kelanjutan kesuksesan. Perusahaan harus berkomitmen untuk menyesuaikan dan harus terus mengenalkan prinsip-prinsip dan nilai dengan kebudayaan perusahaan sebagai acuan dalam membangun hubungan dengan shareholder, pelanggan, pegawai, dan komunitas. Beberapa prinsip yang dapat dinyatakan adalah yang pertama, kesungguhan dalam kesepakatan bisnis. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pelanggan, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, ramah tamah dengan sesama manusia. Yang keempat, tidak berlebihan dalam kesepakatan bisnis. Yang kelima, perlakukan yang sama kepada semua pelanggan. Dan yang keenam, semangat dalam membangun bisnis. Pembahasan materi yang dapat saya sampaikan, maka kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kali ini yaitu good corporate governance berdasarkan perspektif etika bisnis adalah pendukung pelaksanaan dan penegakan etika bisnis di Indonesia. Good corporate governance adalah alat pengimplementasian etika bisnis yang baik oleh perusahaan. Dengan dilaksanakannya good corporate governance, maka etika bisnis yang tercipta pun akan baik pula. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan. Keduanya dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar dapat menciptakan iklim persaingan yang baik dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Tetapi keduanya membutuhkan aturan nyata supaya etika bisnis dan good corporate governance dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Etika bisnis dapat dibuat aturan dalam bentuk kode etik perusahaan, sedangkan good corporate governance dapat dibuat aturan dalam bentuk pedoman good corporate governance yang bisa berpedoman pada pedoman umum good corporate governance yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan presentasi yang juga dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.